Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil izzati wal jalal alladzi amarna bi ikhlasil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwati wal kamal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bil jamal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini sudah ke-10. Tidak kerasa kan? Sudah masuk ke hikmah yang ke-10 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-10 ini Al-Hikmatul Asirah minal Hikamil Athaiyah. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Yang ke-10 dari kitab Hikam, hikmah yang ke-10 dari kitab Hikam adalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu, adapun amal-amal, jadi amal-amal kita, suwarun itu akan tergambar qaimatun yang didatangkan. Jadi penjelasannya nanti. Semua amal itu tergambar dan seakan-akan terwujud. Wa arwahuha, dan ruh daripada amal itu wujudu sirril ikhlasu fihi, adanya sifat ikhlas dalam amal itu. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah? Yang dimasukkan dengan amal itu, perbuatan itu adalah al-a'malul jismiyatu wal qalbiyatu ajsadun. Amal jisim, amal-amal jisim seperti kita sholat, seperti kita puasa, seperti kita haji dan lain sebagainya. Wal qalbiyatu, dan amal-amal qalbiyah, merasa diri kita berdosa kepada Allah, merasa diri kita bertaubat kepada Allah, menyadari akan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita. Itu adalah amal-amal qalbiyah kita, amal-amal qalbiyah hati kita. Apa yang dimasukkan oleh amal itu? Kalau di dalam Ibnu Athaillah menggambarkan, amal itu ajsadun, seperti jasad. Amal kita, sholat kita itu laksana jasad, sedekah kita itu laksana jasad. Semua perbuatan-perbuatan kita itu seperti jasad. Wa arwahuha wujudul ikhlasu fihi. Sedangkan jasad itu kan butuh ruh. Amal itu juga butuh ruh. Apa ruh daripada amal itu? Adalah wujudul ikhlasu fiha, adanya keikhlasan kita di dalam berbuat, dalam amal itu. Jadi kalau kita wal ajsadu bila arwahin sakinatun mayyitatun, perbuatan yang digambarkan sebagai jasad, maka jasad harus butuh ruh. Kalau jasad tanpa ruh, mayyitatun, mati, seperti mayit. Kalau sudah menjadi mayit, la yantafi'u,
tidak bisa kemudian bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Amal itu kalau kemudian tidak dibarengi, didasari oleh ikhlas, itu kal mayit, mati. Yang dimasukkan mati kalau dalam porsi amal adalah la yantafi'u bihi wal akhor, tidak bermanfaat, tidak bisa diberikan manfaat kepada dirinya, bermanfaat bagi dirinya, apalagi bermanfaat bagi orang lain. Maka wa kadzalikal a'malu la qiyamah laha illa biwujudil ikhlasi fiha. Begitu juga dengan amal. Amal kalau kita sholat tanpa didasari ikhlas, maka kemudian seperti mayit. Kita sholat khusyuk, seakan-akan khusyuk, ternyata di samping kita ada mertua kita. Sudah sholat seakan-akan khusyuk, tapi kemudian ada keinginan untuk dipuji oleh orang, keinginan disanjung oleh orang, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Makanya musuh dari ikhlas itu adalah riya. Kalau kita masih meminta pujian kepada orang lain, maka itu yang menjadi la sawaba fiha fil akhirah, tidak ada pahala baginya di dalam amal itu di akhirat nanti. Kita sholat riya, ingin pamer, riya. Saya sholat di sop depan, kemudian ingin disanjung oleh orang dan lain sebagainya. Sholatnya saja itulah sawaba kal mayit, itu tidak punya pahala. Bahkan kalau amal itu dibarengi dengan riya, bukan hanya sekedar tidak berguna amalnya, tapi juga berdosa karena di dalamnya ada riya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa kemudian Nabi itu pernah dawuh, yang saya khawatirkan kepada umat saya itu adalah syirik khafi, syirik yang samar. Apa syirik yang samar itu? Riya. Karena riya itulah yang kemudian terjadi di dalam banyak orang. Kalau dawuhnya Allah, maka na yuridul ajrata ajjalna lahu fiha ma nasau liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Di dalam surat Al-Isra. Kalau kita sholat ingin dipuji orang, pasti dipuji orang. Ya. Kalau kita melakukan sedekah kepada orang, kemudian ingin dipuji orang, dikatakan dermawan oleh orang, semua orang pasti akan mengatakan dia dermawan. Kalau kita mengatakan kita melakukan sesuatu amal, kemudian ingin disanjung oleh orang, pasti disanjung oleh orang. Ini yang kemudian di dalam Al-Quran. Kalau kemudian orang itu menginginkan itu terjadi, ajalna lahu, maka Allah pasti akan memberikannya. Kalau sampai berdoa melakukan kebaikan apapun, kemudian pingin disanjung oleh orang, pingin sugih dan lain sebagainya, pasti terkabul. Tapi ingat, ketika kemudian Allah memberikan itu semua, mengabulkan itu semua, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Allah kemudian menciptakan baginya jahanam, neraka jahanam, yaslaha madmuman madhura, yang sebagai tempat orang-orang yang model seperti itu. Madmuman madhura, tercela dan terhina. Orang yang tipis, riya ini tipis. Kita sholat seakan-akan sholat sudah. Keinginan kita sholat khusyuk kepada Allah, tapi benih untuk masuk riya, ingin dipuji oleh orang, itu besar.
Karena salah satu pintu setan itu adalah riya. Riya itu salah satu pintu setan. Nah, kalau riya itu sudah muncul dalam diri kita, maka setan sudah berhasil. Maka di sini kemudian belajar ikhlas itu menjadi suatu yang sangat penting, karena ikhlas itu ruh dari setiap amal kita. Kalau kemudian tidak punya rasa ikhlas, innaman amila bi ghairi wajhillah la sawaba fil akhirati wa ma'wahu jahannam. Kalau kemudian kita bersedekah untuk dipuji, sholat ingin disanjung, ingin dikatakan ngenei, ingin dikatakan oleh alim dan lain sebagainya, pun juga bukan lillahi ta'ala. Padahal semua amal itu adalah ujungnya pada lillah ta'ala. Kalau hanya untuk manusia, maka besok, maka kata Nabi, la sawaba fil akhirati wa ma'wahu jahannam. Tidak ada perbuatan yang didasari oleh keinginan dipuji, keinginan selain Allah, itulah sawabalahu, tidak memiliki pahala, wa ma'wahu jahannam, dan pasti akan masuk pada neraka jahannam. Makanya di dalam satu hadis itu kemudian dikatakan api neraka ini pertama kali dibuka, pertama kali menyala. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah itu kan sudah luar biasa. Jihad fisabilillah hebat. Ketika jihad fisabilillah dia melakukan peperangan dan lain sebagainya, apakah kemudian masih punya keinginan untuk menjadi pahlawan? Saya berjihad gara-gara pingin jadi pahlawan. Kalau sudah pingin jadi pahlawan, saya berjihad gara-gara pingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang hebat. Berarti bukan gara-gara Allah. Sampai segitunya. Jadi api neraka itu diberikan kepada orang yang jihad, tapi bukan karena Allah. Sehingga kemudian dalam satu hadis yang lain, orang yang datang kepada Allah pada waktu itu, nanti orang yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah jihad kepada Allah, jihad lillahi ta'ala. Maka Allah kemudian tahu, kadzab, Anda sudah berbohong, Anda tidak berjihad untuk saya, tapi Anda jihad gara-gara pingin dikatakan sebagai pahlawan. Anda berjihad gara-gara pingin untuk menunjukkan kekuatan sampean, dan itu sudah terjadi balasannya di dunia. Ingin disanjung di dunia kan sudah selesai, disanjung oleh orang, dikatakan sebagai pahlawan kan sudah dikatakan sebagai pahlawan. Jadi di akhirat sudah nggak ada balasan lagi. Itu yang kemudian disebut dengan la sawabal laha fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Tidak ada pahala, bahkan kemudian dilempar ke neraka. Itu kedua adalah orang yang belajar agama. Orang belajar agama, kita belajar agama, kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis dan lain sebagainya. Banyak tuh ngapalin Al-Quran. Kalau aja ingin dipuji oleh orang, pasti dipuji oleh orang. Tapi apakah kemudian mendapatkan pahala? Tidak. Makanya orang-orang banyak yang belajar agama, tapi kemudian melenceng perilakunya, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam panduan agama. Ini gara-gara bukan lillah, tapi gara-gara manusia. Kalau kita belajar agama ingin dipuji oleh orang, wah pasti ngadakan begini nih. Kalau kemudian hanya ingin dipuji oleh orang, pasti dapat pujian. Tapi buat apa? Ya hanya sekedar di dunia. Sedangkan di akhirat la sawaba. Itu yang kemudian ada dalam beberapa.
akhir kita itu adalah sudah masuk pada wilayah zaman akhir. Wa an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana akhiruz zaman sorot ummati salah satu firaqin. Nabi itu dawuh, nanti itu di akhir zaman akan umat saya itu akan terpecah menjadi 3 kelompok. Bukan 73 itu. Bukan. Salah satu firaqin. 3 kelompok. Firqatun ta'budullahu khalisan. Satu kelompok itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah khalisan dengan ikhlas. Tanpa pamrih manusia, tanpa mengharap pujian manusia, tanpa mengharap apapun selain kepada Allah. Yang kedua adalah wa firqatun ta'budullahu riya. Ini yang sudah marak. Wa firqatun ta'budullahu riya'an. Satu kelompok lagi adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dasarnya adalah riya. Banyak. Apalagi sekarang masa tenang ini. Masa tenang itu kan banyak yang sedekah itu kemana-mana itu. Ingin apa itu? Ingin dipilih kan? Bukan lillah. Uang sudah habis, pahala nggak dapat, ma'wahu jahannam, masuk neraka. Jelas kan? Jadi orang yang melakukan sedekah di masa tenang, harapannya untuk dipilih bukan lillahi ta'ala, maka dia duit ente berdosa dan juga jahanam. Itu jelas. Nah, makanya itu sudah banyak hari ini. Firqatun ta'budullahu riya'an. Orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya pamer-pameran. Banyak toh di televisi. Hanya pamer-pameran untuk hafalan Al-Qur'an. Ya kan? Hafal 10 juz sudah. Dikatakan 10 juz. Hafal 1 juz loh. Dipamerkan satu kampung, saya hafal 1 juz. Keren. Padahal hanya ingin dipuji oleh orang. Buat apa? Nah, ini yang kemudian beribadah kepada Allah. Seakan-akan orang-orang soleh. Seakan-akan. Makanya riya itu tipis sekali. Tipis. Kalau kita ingin mengatakan riya itu, tunjuklah diri kita. Tapi jangan pernah mengatakan orang lain itu riya. Kalau ada bahasa riya, tunjuklah diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain itu riya. Apapun yang dilakukan oleh orang, berpositif thinking bahwa mereka adalah ikhlas. Tapi ketika kita melihat diri kita, jangan-jangan ada riya dalam diri kita. Itu riyaan. Wa firqatan ya'budu liyastaqulu bihinnas. Salah satu kelompok yang terakhir adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah untuk ambil jatah makan orang. Yastaqulu, untuk makan manusia, rezekinya manusia. Jadi rezekimu cukup, korupsi mencuri dan lain sebagainya. Itu bagian dari salah satu firqah. Nah, siapakah yang masuk surga? Ketika Allah kemudian dawuh, idhabu ilal jannah, kepada kelompok yang pertama. Pergilah kamu ke surga ketika bertemu dengan orang-orang yang ta'buduna kholison. Sedangkan 2 firqah, 2 kelompok itu beribadah karena riya dan juga sering merampas hak orang lain. Itu adalah idhabu ilan nar, pergilah kamu ke neraka. Makanya amal-amal apapun yang kita buat itu harus didasari oleh ikhlas.
Jangan didasari oleh keinginan-keinginan duniawi. Bapak yang dirahmati Allah. Apa kemudian ikhlas? Kalau dalam ulama mengartikan innal ikhlasa lillahi ta'ala huwa asasun kulli amalin. Hanya kalau Anda sampean baca surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad, enggak ada al-ikhlasnya kan? Enggak ada kata al-ikhlas. Kenapa tidak ada kata al-ikhlas? Karena Nabi itu ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mal ikhlas?" Nabi jawab, "Saya kemarin bertanya kepada malaikat Jibril." Nah, malaikat Jibril itu berkata, "Saya bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah." Jawabannya Allah adalah al-ikhlasu sirrum min asrarillah. Ikhlas itu adalah rahasia, salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah, dan hanya Allah yang tahu. Apakah kita ikhlas? Apakah kita tidak ikhlas? Allah tahu dan pribadi kita yang tahu. Maka jangan kemudian mengatakan orang itu riya, jangan kemudian mengatakan orang itu tidak baik hatinya. Jangan. Tapi yakinlah bahwa mereka adalah orang-orang ikhlas, sholat ikhlas, sedekah ikhlas, semuanya dilakukan oleh orang-orang secara ikhlas. Tapi ketika kita melihat pada diri kita sholat di masjid, kemudian apakah kita sholat di masjid itu ada riya dalam hati kita? Nah, ini yang kemudian perlu kita jaga. Kalau masih ada riya, ya biasa, kita baru belajar. Gitu. Makanya di dalam ulama itu kemudian mengatakan, tapi ojo koyok masyarakat. Kalau kayak masyarakat itu, saya tidak ingin bersedekah, takut riya. Iku akeh toh? Kasih sedekah itu. Enggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau ke masjid takut riya, nggak bisa. Karena di dalam untuk pembahasan riya itu cara menanggulanginya adalah amal dulu. Dia melakukan dulu. Dia melakukan sedekah dulu, baru kemudian koreksi apakah itu riya atau tidak. Kalau nggak pernah melakukan gimana mau dikatakan riya? Enggak mungkin. Podo mbek sampean nandur, enggak pernah nandur pari, tapi sampean beli obat, pupuk lah. Buat apa itu? Kan enggak guna loh, enggak guna. Jadi kalau nandur pari dulu, baru diobati hamanya. Belum nandur kok sing dipikir pupuk sama hama, ini kan enggak jelas. Nah itu sama dengan orang itu. Kalau orang hanya berpikir saya nggak ke masjid takut riya, itu sama dengan bohong. Dia tidak bersedekah takut riya, itu bohong. Prasedekah. Karena sudah riya itu berada di dalam amal. Makanya di dalam tadi disebutkan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahu wa wujudu sirrul ikhlas. Amal dulu baru ikhlas. Aku ora kerja takut dikatakan ya ojo bisa. Kerjakan dulu semaksimal mungkin baru kemudian kita koreksi diri kita. Satu kali mungkin boleh, 2 kali tidak boleh. Tapi suatu saat kan kalau kita nyumbang 10.000 atau 100.000 itu udah besar. Kasih tahu sama orang, ini loh saya nyumbang 100.000. Bangga tuh, ingin dipuji kan. Tapi kalau kita melakukan 100.000 itu tiap hari,
bahasa orang Jawa ya? Lumintu. Rutin ini kok. Kulino. Kalau sudah dikerjakan, kulino kita ngasih 100.000, itu kan jadi biasa ya. Jadi biasa. Makanya untuk mengatakan riya atau tidak itu salah satu cara bagaimana kita menghapus riya itu adalah dengan amal itu. Maka al-ikhlasu ala salah satu darajatin. Jadi orang-orang ulama-ulama itu mengatakan ikhlas itu bisa. Ikhlas itu 3 tingkatan. Ikhlas itu. Yang pertama adalah darajatul awam. Ini kita kayak. Jadi ikhlasnya kita itu di sini. Makanya kita belajar dzikir ini bagian dari untuk meningkatkan, menaikkan derajat ikhlas kita. Darajatul awam itu apa? Derajatnya ikhlas orang-orang awam. Ifradul haqqi bikasbil ibadi ma'a talabid dunya. Jadi dia berifradul haqqi bikasbil ibadah. Dia beribadah kepada Allah. Tapi bikasbil talabid dunya. Dia berusaha untuk mencari kesenangan duniawi. Saya beribadah tapi ingin surga. Saya ingin sholat duha, ingin rezeki lancar. Saya ingin boleh mau lek jodoh iku mau coba. Ya itu. Jadi saya baca, saya sholat, saya ngaji Al-Quran, keinginan kita adalah duniawi. Dan itu masuk dalam diri kita. Makanya orang-orang kemudian banyak dai-dai itu. Lek pengen sugih ya maca waki, lek pengen ora disiksa kubur ya maca tabarok. Kan gitu. Soalnya kalau pengen duwe bojo surat Yusuf jarine. Itu yang kemudian terjadi di kita. Jadi sholat ibadah keinginannya adalah dunia. Lah itu boleh. Nah bahasa itu masih berharga di dalam bahasa ulama. Derajatnya orang awam, tapi kelasnya kelas 1 itu. Kelas 1. Kelas 1 lah, 1, 2, 3. Kelas 1. Derajat paling rendah. Jadi lek awak dhewe iku salat pingin dunya. Itu boleh, kata Allah boleh. Tapi ya derajat yang paling rendah. Nah itu yang kedua adalah darajatul khawas. Nanti ada awam, ada khawas. Istimewa lah. Darajat khawas. Darajatnya orang khawas itu adalah ifradul haqqi bil ibadah ma talabil ukhrawiyah. Jadi dia beribadah tidak mengharap rezeki, tidak mengharap apapun, tapi yang diharap ya surga. Ya toh? Alek sampean donga-donga iku, ya Allah, mudah-mudahan masukkanlah saya dalam surganya Allah. Iku toh. Lepaskan saya dari api neraka. Kumpulkan saya besok dengan bidadari dan lain sebagainya. Itu adalah derajat yang lumayan lebih tinggi daripada kita hanya minta dunia. Jadi kalau kita ingin melihat orang derajat ikhlasnya itu di mana, maka lihat apakah ibadahnya itu bertujuan yang diminta adalah dunia atau roh. Sederhana kan? Nah, orang minta surga gak salah, itu masih dihargai oleh Allah. Gak mikir tentang kehidupannya, rezekinya, yang diminta adalah keselamatan dunia akhirat. Itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, kelas 2.
berada di derajat kelas 2. Yang ketiga itu adalah derajatul khawasul khawas. Ini adalah derajat orang yang istimewa. Derajat orang yang istimewa itu gimana ikhlasnya? Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah bil ibadah. Jadi orang-orang itu, orang yang ikhlas itu, kenapa dia tidak minta dunia? Karena dunia itu fana. Dunia itu adalah ciptaan Allah. Yang mengatur adalah Allah. Yang memberikan kepada siapapun itu adalah Allah. Kenapa enggak minta surga dan dijauhkan dari neraka? Karena orang khawasul khawas juga menganggap bahwa neraka surga itu juga makhluk Allah. Kenapa kita harus minta kepada makhluk? Kenapa kita harus minta kepada sesuatu yang bukan Allah? Maka hal yang harus dilakukan oleh orang khawasul khawas itu tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah adalah menegakkan hak kita, sadar bahwa kita itu adalah hamba Allah. Sadar bahwa kita adalah hamba Allah, caranya gimana? Beribadah. Jadi saya beribadah itu bukan gara-gara pingin sugih, pingin opo, bukan. Tapi gara-gara saya itu sadar bahwa saya adalah hamba. Cukup itu. Makanya kemudian orang-orang khawasul khawas ini selalu menyingkirkan segala bentuk keinginan-keinginan duniawi dan juga keinginan-keinginan ukhrawi. Karena dia sadar betul makhluk Allah itu yang yang menggerakkan, yang memberikan makan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya itu adalah Allah. Sadar. Ojo sadar, saya sadar bahwa saya adalah manusia, rezeki saya dikasih Allah. Ya sadar, tapi enggak sholat, puasa enggak. Terus piye? Ngombe. Dia sadar bahwa dirinya manusia tapi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Ini yang kemudian menjadi fatal. Banyak orang-orang hari ini ngakui bahwa dirinya adalah hamba Allah, tapi kongkon sholat yo wangel, kongkon poso orang angel, dan lain sebagainya. Oh manek bulan puasa, wis luar biasa itu. Banyak yang gak kuat puasa. Nah itu, padahal itu adalah pengakuan diri. Kita sholat itu mengaku bahwa diri kita itu adalah hamba Allah. Dan itu hak dan kewajiban kita sebagai hamba adalah ibadah. Lillah, mau ditaruh sebagai orang yang kaya silakan, itu haknya Allah. Yang tidak kaya pun juga silakan. Mau ditaruh di surga silakan. Mau ditaruh di neraka pun juga silakan. Itu adalah orang khawasul khawas. Jadi yang diinginkan pun cuma Allah. Makanya orang-orang sujud itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang sudah bisa bersujud saja. Itu sudah luar biasa. Luar biasa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh setiap amal-amal perbuatan kita itu harus didasari oleh ikhlas. Sehingga kemudian tidak melenceng kemana-mana. Ikhlas karena Allah, bukan ikhlas gara-gara manusia. Kalau masih gara-gara manusia, itu bukan ikhlas. Oke, paham? Bagaimana kemudian kita mengusahakan ikhlas? Yuktasabul ikhlasu bitadbiril ayati wal ahbar bitarkibil ikhlasi wa tarhibir riya. Jadi orang yang berusaha ikhlas itu harus dipelajari. Harus dipelajari dan harus ditingkatkan. Karena kalau kita tidak pernah meningkatkan ikhlas kita, maka seluruh amal-amal kita tidak akan pernah didasari oleh ikhlas. Dan kalau amal itu tidak didasari oleh ikhlas, maka itu tidak akan pernah bermanfaat bagi diri kita.
Maka caranya bagaimana? Bitadbiril ayati wal ahbar. Merenung, moco Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi tadbir, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Merenungi hadis-hadis bukan hanya sekedar membaca, tapi juga harus merenungi maknanya. Ini baru kemudian akan menyadarkan diri kita bahwa kita adalah seorang hamba. Yang kedua adalah bi'ihfa'il a'malis sholihat. Nah, ini orang-orang dulu. Bi'ihfa'il a'malis sholihat, melakukan amal soleh tapi sembunyi. Nah, orang dulu kan gitu tuh. Kalau ikhlas itu sudah melakukan amal soleh, sedekah sembunyi. Tapi kalau semua sekarang sembunyi semua, terus siapa yang mau berdakwah? Nah itu, ketika semua orang sembunyi, bi'ifai amali sholihat. Kalau di masjid-masjid kan ada pengumuman, minta nyumbang 10 juta. Itu pengumuman gitu toh. Apakah itu ikhfa? Itu tidak ikhfa itu. Tidak ikhfaul a'malis sholihah. Kalau tidak ikhfaul a'malis sholihah, maka dia bisa masuk kepada poin riya. Nah, tapi apakah kemudian kita harus memvonis bahwa itu riya? Ya, belum tentu. Jangan-jangan apa yang diumumkan itu adalah bagian dari pembelajaran agar orang-orang ikut serta juga bersedekah. Beda. Jadi mengumumkan sedekah kita, amal soleh kita, itu niatkan bahwa itu memberikan pelajaran dan mengajari orang agar juga ikut melakukan hal yang sama. Itu kalau orang-orang dulu nggak mau. Bi'ifai amali sholihat itu seluruh amal perbuatan itu harus tilek nyumbang mbok yo singitan toh. Orang dulu gitu. Kalau nyumbang singitan bukan diumumkan. Kalau diumumkan itu bukan nyumbang tapi kampanye. Itu. Nah itu bedanya. Ya, tergantung kepada niat. Ketika kita mengumumkan sesuatu, apakah niatnya itu adalah riya, ingin dipuji oleh orang, ataukah kemudian itu ingin mengajari orang agar supaya juga gemar melakukan amal-amal soleh yang sama. Yang ketiga adalah bikot itoma'ayanil holki, dengan memutus ketamakan kita kepada makhluk, kebergantungan kita kepada makhluk. Itu harus diputus. Ngandel no makhluk itu harus diputus. Ya, karyawan-karyawan yang ngandel no gaji, ya toh. Nah makhluk itu, makhluk. Makanya kemudian bener bahasa Mbah Mun nih, ketika Anda menjadi seorang pengajar, maka mau tidak mau Anda juga harus berbisnis, bertani, agar kemudian tidak mengharap kepada makhluk, tidak mengharap gajinya tiap bulan. Itu toh, itu yang dilakukan oleh Pamun. Nah, kalau itu yang dilakukan, oke, itu bisa. Yang keempat adalah bidawamir riyadhah wal mujahadah. Ikhlas itu bukan hanya sekedar bahasa, tapi juga harus dilatih. Dengan cara apa? Ya zikir model begini ini bagian dari untuk melatih keikhlasan kita agar naik pangkat keikhlasan kita. Agar derajat keikhlasan kita itu naik pangkat, tidak hanya sekedar orang awam saja. Nah, riyadhah, musahadah, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keikhlasan kita. Yang kelima adalah wa ilallah ayarzuku al-ikhlas.
Jadi harus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya keikhlasan di dalam setiap amal kita. Yang selanjutnya adalah suhbatul mukhlisin. Suhbatul mukhlisin itu berteman dan berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak ikhlas, sementara hati kita pingin ikhlas, kita pasti katut tidak ikhlas. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang betul-betul ikhlas, sehingga kemudian semua yang berada di sana adalah manusia-manusia yang ikhlas. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir, man amilah arba'atun biduni arba'atin lam yamtafi bi amalihi. Melakukan 4 perbuatan dengan tanpa 4 hal, tanpa 4 perkara, itu lam yamtafi bi amali, maka tidak akan pernah bermanfaat, tidak pernah membekas dari dirinya. Podo mbek muspro. Jadi 4 hal tanpa didasari oleh 4 hal itu muspro. Yang pertama adalah al-khaufu bidunil hadar. Orang yang takut tapi enggak hati, takut tapi enggak hati-hati. Takut jalan di pinggir sungai enggak hati-hati, ya nyemplung tenan. Takut ke neraka tapi seluruh larangan dirobos, tetap masuk neraka. Itu yang disebut dengan tidak hati-hati. Yang kedua adalah ar-raja'u biduni tolab. Ngarep tapi gak berusaha. Ingin sugih tapi orang berusaha, yo mimpi. Ingin golek jodoh, ingin rapi tapi enggak golek, yo mimpi. Ingin alim tapi orang belajar, mimpi. Yo cuman mimpi. Itu yang kemudian disebut dengan muspro. Al-istighfaru bidunin nidam. Nah ini kita akeh dosa, sudah sadar bahwa kita punya dosa, istighfar kita, mohon ampun kepada Allah bidunin nidam. Orang nyesel. Jadi istighfarnya sekarang istighfar, besok ngelako. Muspro loh, muspro itu enggak sia-sia. Yang terakhir adalah wal amalu bidunil ikhlas. Amal yang tidak didasari oleh ikhlas, apapun amal jismaniyah dan qalbiyah yang tidak didasari oleh ikhlas, itu adalah layan tabi'ubi. Tidak akan pernah bermanfaat bagi diri kita dan juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya sekedar di dunia, tapi di akhirat juga. Tidak hanya bermanfaat, tapi juga memberikan dosa kalau kemudian seluruh amal kita didasari oleh riya. Makanya semoga kita terus meningkatkan keikhlasan kita dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan selalu amal-amal kita yang telah kita lakukan memang betul-betul didasari oleh ikhlas, sehingga kemudian kita dikumpulkan dengan orang-orang mukhlasin dan mukhlisin di dunia maupun di akhirat nanti. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.